Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengukuran kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi. Anggota kelompok saya terdiri dari Novita Indri Wijayanti, Asyiwa Firdausa, saya sendiri, dan Duta Adriansah. Materi kita ada asuransi, reasuransi, metode risk based capital, dan metode rasio keuangan. Yang pertama ada perusahaan asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, perusahaan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalnya. Yang kedua adalah reasuransi. Reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi memanfaatkan reasuransi untuk mengalihkan resiko ketidak finansialnya kepada perusahaan lain. Jadi, bisa dikatakan dengan adanya reasuransi, maka perusahaan asuransi tidak menanggung seluruh resiko dari klaim nasabah yang dituju kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya ada metode risk based capital. Risk based capital merupakan rasio kecukupan modal terhadap resiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53 PMK 010/2012 telah disebutkan bahwa target tingkat solvabilitas yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan asuransi yaitu paling rendah sebesar 120% dari modal minimum basis resiko. Tingkat solvabilitas pada perusahaan asuransi diukur menggunakan risk based capital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode RBC. Dapat diketahui dengan rumus RBC sama dengan tingkat solvabilitas dibagi batas tingkat solvabilitas minimum dikali 100%. Tingkat solvabilitas merupakan hasil dari aktiva yang diperkenankan dikurangi jumlah liabilitas, sedangkan batas tingkat solvabilitas minimum atau modal minimum berbasis risiko berbeda-beda, tergantung yang ditetapkan perusahaan. Tujuan metode RBC. Yang pertama, menjadi data untuk melihat kebutuhan modal perusahaan dalam memilih kekayaan dan kewajibannya berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Yang kedua, menentukan faktor risiko terhadap kondisi kepailitan. Yang ketiga, mengantisipasi dan mengurangi biaya kepailitan. Yang keempat, mengantisipasi masalah keuangan seperti gagal bayar di masa depan. Yang kelima, menjadi data bagi pemerintah untuk mengukur nilai aktual suatu ekuitas. Yang terakhir, menjadi data bagi publik untuk memilih perusahaan asuransi yang bisa dipercaya. Metode rasio keuangan. Metode yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan asuransi ialah Early Warning System. Di Indonesia, rasio-rasio dari metode Early Warning System yang dipakai untuk perusahaan asuransi telah diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Analisis rasio keuangan untuk perusahaan asuransi kerugian rumus-rumusnya disusun dalam PSAK nomor 28 tentang akuntansi asuransi kerugian. Rasio-rasio keuangan yang terdapat dalam PSAK nomor 28 adalah A. Solvency ratio. 1. Solvency margin ratio. Yang B. Rasio profitabilitas. Yang pertama, underwriting ratio. Yang dua, rasio beban klaim. Yang ketiga, rasio komisi. Yang keempat, rasio pengembalian investasi. Yang C, rasio likuiditas. Yang pertama, rasio likuiditas aset. Yang kedua, premium receivable to surplus ratio. Yang ketiga, investment to technical reserve ratio. Yang D, rasio stabilitas premi ada dua. Yang pertama, rasio pertumbuhan premi. Yang kedua, rasio retensi diri. Yang E, rasio teknikal. Yang ada satu, yaitu rasio kewajiban teknis.
Solvency ratio. Solvency margin ratio menunjukkan seberapa besar keuntungan keuangan perusahaan dalam menanggung risiko yang ditutup. Solvency margin ratio memiliki batas normal yaitu minimal 33,3%. Perhitungan solvency margin ratio dapat dihitung dengan rumus dana pemegang saham dibagi premi neto. Oke, selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada underwriting ratio, menunjukkan tingkat hasil underwriting yang diperoleh dan digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari usaha kerugian dengan cara membandingkannya dengan pendapatan premi. Underwriting ratio memiliki batas normal minimal 40%. Perhitungannya dapat menggunakan rumus hasil underwriting dibagi pendapatan premi. Selanjutnya ada rasio beban klaim. Rasio ini menunjukkan klaim yang terjadi pada perusahaan. Rasio beban klaim memiliki batas normal maksimal 100%. Rumusnya yaitu klaim yang terjadi dibagi pendapatan premi. Selanjutnya ada rasio komisi. Rasio ini digunakan untuk mengukur biaya komisi yang dikeluarkan dari bisnis yang dilakukan agar perusahaan memperoleh pendapatan. Tidak ada batas normal untuk rasio ini. Rumus rasio ini adalah komisi dibagi pendapatan premi. Dan selanjutnya ada rasio pengembalian investasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar hasil yang dicapai dari investasi yang dilakukan. Rasio ini memiliki batas normal minimal 15%. Rasio pengembalian investasi dapat dihitung dengan cara pendapatan bersih investasi dibagi rata-rata investasi. Oke, selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas aset mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan harta yang dimiliki. Rasio ini memiliki batas normal maksimal 120%. Perhitungan rasio likuiditas aset ini dapat menggunakan rumus kewajiban dibagi dengan aktiva yang diperkenankan. Dan selanjutnya ada investment to technical reserve ratio. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kewajiban teknis yang dibentuk perusahaan asuransi tercermin pada investasi. Tidak ada batas normal untuk rasio ini. Rumus investment to technical reserve ratio adalah sebagai berikut. Investasi dibagi dengan kewajiban teknis. Selanjutnya ada rasio stabilitas premi. Rasio pertumbuhan premi menunjukkan seberapa besar kenaikan premi pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Batas normal untuk rasio pertumbuhan premi minimal 23%. Apabila peningkatannya terlalu rendah atau tidak mencapai batas normal atau negatif, dimasukkan ke dalam kelompok di luar batas normal. Perhitungan rasio pertumbuhan premi dapat dilakukan dengan cara kenaikan atau keturunan premi neto dibagi premi neto tahun lalu. Rasio retensi diri menunjukkan tingkat retensi perusahaan dalam menanggung risiko yang terjadi. Tidak ada batas normal untuk rasio ini, tetapi semakin tinggi hasilnya semakin baik. Rumus untuk menghitung rasio retensi diri ialah premi neto dibagi premi bruto. Yang terakhir ada rasio teknikal. Rasio ini memiliki kewajiban teknis menggambarkan tingkat kecukupan cadangan yang diperlukan dalam menghadapi kewajiban yang timbul dari penutupan risiko. Ada beberapa yang menyebut kewajiban teknis dengan cadangan teknis. Tidak ada batas normal untuk rasio ini, tapi perlu diperhatikan tinggi rendahnya rasio ini apakah memberikan indikasi yang baik atau tidak. Apabila terlalu rendah, dikhawatirkan cadangan teknis yang dibentuk perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya di masa mendatang. Sebaliknya, bila terlalu tinggi, menunjukkan portofolio usaha yang kurang merata. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus kewajiban teknis dibagi premi neto. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami bagi bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.